Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 238. Han Jing memandang putrinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hah, izin masuk. Dong Suebing segera memberikan nomor plat mobilnya kepada Xie Huilan. Pagi selanjutnya, Dong Suebing mengendarai MPV Buick-nya ke distrik Villa Sisan dan memasuki villa komite tetap. Para penjaga di pintu masuk melihat izin masuk yang ditempel di kaca depan dan mengizinkannya masuk. Han Jing dan seorang pembantu adalah satu-satunya orang di Villa No. 1. Setelah menjemput Han Jing, Dong Suebing pergi ke rumah sakit 305 dengan hati-hati. Dia khawatir, Nyonya, Han akan marah jika tiba-tiba berakselerasi atau mengerem. Rumah sakit 305 adalah rumah sakit militer, tetapi mereka juga menerima pasien biasa. Setelah turun, Dong Suebing segera berjalan untuk membukakan pintu bagi Nyonya. Han, terima kasih. Han Jing tersenyum. Ayo pergi dan cari wakil direktur Qin di gedung timur. Dong Suebing tahu Han Jing tidak perlu mendapatkan nomor antrian apapun di rumah sakit. Dia harus menemui wakil direktur Qin untuk pemeriksaannya. Wakil direktur Qin adalah salah satu dokter terbaik di rumah sakit ini, dan dokter terbaik yang bisa ditemui orang biasa hanyalah kepala departemen. Wakil direktur Qin adalah seorang dokter terkenal di Tiongkok dan hanya akan merawat pasien dengan status khusus seperti Nyonya. Han, kantor wakil direktur Qin. Han Jing tersenyum. Direktur Han, saya di sini untuk mengganggu Anda lagi. Wakil direktur Qin tidak diberitahu tentang kunjungan Han Jing dan segera berdiri untuk menerimanya. Medem, Han, kenapa kamu datang sendiri? Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya, dan saya akan membawa semua peralatan ke tempat Anda. Mantan Direktur Rumah Sakit 305 dan Wakil Direktur Qin mendapatkan posisi mereka karena senior Xie. Mereka adalah pengikut setia faksi Xie dan memperlakukan semua anggota keluarga Xie secara berbeda. Han Jing melambaikan tangannya. Ini terlalu merepotkan. Saya di sini hanya untuk pemeriksaan. Wakil Direktur Qin memandang Dong Suebing. Ini dia adalah Xiao Dong. Han Jing berhenti sejenak. Salah satu juniorku. Direktur Qin. Dong Suebing menyapa Wakil Direktur Qin, dan Wakil Direktur Qin mengetahui status Dong Suebing. Jika orang yang menemani Medem, Han diutus oleh sekretaris partai Xie, Nyonya. Han tidak akan memperkenalkannya seperti ini. Xiao Dong ini pasti dekat dengan keluarga Xie, kata Han Jing. Xiao Dong, pemeriksaanku seharusnya sekitar 1 hingga 2 jam. Kamu bisa menungguku di bawah. Oke, saya akan menunggu di lobi. Hubungi saya jika Anda membutuhkan saya. Dong Suebing tahu dia seharusnya tidak ada saat Han Jing memeriksa pemeriksaannya. Lobi tingkat. Lobi dipenuhi orang-orang yang mengantri untuk menemui dokter dan mendapatkan obat-obatan. Saking ramainya, tidak ada kursi yang kosong. Dong Suebing tidak dapat menemukan tempat untuk duduk, dan dia berjalan ke pintu masuk rumah sakit untuk merokok. Sistem layanan kesehatan di Beijing juga seperti itu. Klinik di lingkungan sekitar dan rumah sakit yang lebih kecil hampir kosong, namun semua rumah sakit AAA penuh sesak. Suatu kali, Ibu Dong Suebing mengalami masalah mata dan dia pergi ke rumah sakit Tongren pada jam 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrian, namun dia tidak bisa mendapatkan nomor antrian untuk menemui spesialis mata. Dia bertanya kepada orang-orang yang berada di depan antrian dan mengetahui bahwa mereka sudah mulai mengantri pada jam 3 pagi. Rumah sakit Tongren dinilai tidak terlalu ramai dibandingkan rumah sakit lain seperti rumah sakit Fuwai. Pasien harus mulai mengantri 1 hari sebelumnya untuk bertemu dengan dokter spesialis kardiovaskular. Rumah sakit 305 juga seperti ini. Kebanyakan orang tidak akan bertemu dengan spesialis atau kepala departemen. Ketua Dong. Dong Suebing mendengar seseorang memanggilnya dan berbalik. Kepala Liang. Berdiri di belakang Dong Suebing adalah Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten Yantai Liang Chengpeng dan istrinya. Mengapa kamu di sini? Dong Suebing segera membuang rokoknya. Saya menemani seseorang menemui dokter. Bagaimana denganmu? Liang Chengpeng terlihat sangat lelah dan frustrasi. Dia menghela nafas dan berkata, saya menemani ibu saya ke sini untuk menemui dokter. Tadi malam, ibu saya tiba-tiba merasakan sakit di dadanya,
dan saya membawanya ke rumah sakit rakyat untuk diperiksa. Tingkat enzim jantungnya meningkat dan dokter dengan cepat melakukan pemindaian dan menemukan arterinya tersumbat dan penyumbatan di antara dua arteri utama. Ini adalah prosedur yang rumit dan risikonya terlalu tinggi. Standar medis di daerah kami tidak tinggi dan para dokter di sana tidak berani melakukan operasi ini. Mereka tidak percaya diri, dan saya harus bergegas ke sini pada malam hari. Arteri yang tersumbat, Dong Suebing bertanya. Bagaimana kabarnya sekarang? Istri kepala Liang menghela nafas. Kami mendengar rumah sakit 305 bagus dalam bedah intervensi kardiovaskular, dan kami datang ke sini. Tapi siapa tahu, dokter di sini juga tidak berani mengoperasinya karena usia dan lokasi penyumbatannya. Dong Suebing mengerutkan kening. Tapi operasi tetap harus dilakukan. Ini sangat berbahaya dan tidak bisa ditunda, kata istri Liang Chengpeng. Itu benar. Namun dokter mengatakan tingkat keberhasilannya tidak tinggi dan ada kemungkinan 60% pasien akan mengalami hal tersebut. Dia meminta kami untuk bersiap. Setelah mengatakan ini, matanya menjadi merah. Ibu Liang Chengpeng adalah wanita yang baik hati dan baik terhadap menantu perempuannya. Dong Suebing bertanya. Kemudian Liang Chengpeng mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ibuku masih di ICU. Kami masih belum memutuskan apakah kami harus melakukan operasi ini, kata istri Liang Chengpeng. Liang tua bilang kita harus mencari pendapat kedua di rumah sakit lain, tapi dia kesakitan dan entah berapa lama dia bisa bertahan. Jika kita pergi ke rumah sakit lain, aku takut. Liang Chengpeng tidak melanjutkan obrolan dengan Dong Suebing dan mulai menelepon teman-temannya di Beijing untuk menanyakan apakah ada rumah sakit yang lebih baik. Namun balasan yang didapatnya adalah 305 rumah sakit memiliki tingkat keberhasilan terbaik untuk operasi tersebut. Bahkan jika rumah sakit 305 menganggap tingkat keberhasilannya tidak tinggi, maka hal yang sama akan terjadi pada rumah sakit lain. Satu-satunya solusi adalah meminta dokter spesialis melakukan operasi secara pribadi. Tapi Liang Chengpeng hanyalah kepala biro kabupaten. Dia bahkan bukan anggota komite tetap dan bukan siapa-siapa di Beijing. Rumah sakit di Beijing tidak akan memberinya perawatan khusus, apalagi rumah sakit militer. Dering, dering, dering telepon istri Liang Chengpeng berdering. Dia menjawab telepon, dan wajahnya langsung pucat. Liang tua, naik ke atas sekarang. Ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Liang Chengpeng panik dan berlari ke atas bersama istrinya. Dong Suebing juga mengikuti. Ibu Liang Chengpeng didorong ke ruang operasi. Dia berada dalam kondisi kritis. Dokter yang berdiri di luar ruang operasi memberitahu Liang Chengpeng dan istrinya. Infak miokard tidak bisa ditunda. Pasien menderita serangan jantung lagi dan berada dalam kondisi kritis. Mungkin saat kita berbicara sekarang, dia mungkin sudah pergi. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda ingin pasien menjalani operasi? Istri Liang Chengpeng menangis. Dokter, kamu harus menyelamatkan ibuku. Jawab dokter, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Liang Chengpeng berjalan mondar-mandir dengan cemas, dan tiba-tiba, dia memberi tahu dokter. Lanjutkan operasinya, kata dokter. Kami akan memulai persiapan operasi. Kami telah memberimu tagihannya. Pergi dan lakukan pembayaran sekarang. Dong Suebing melihat ekspresi sedih kepala Liang dan istrinya dan diam-diam berjalan keluar untuk memanggil Han Jing. Nyonya, telepon berdering beberapa saat sebelum Han Jing menjawab. Halo, Bibi, salah satu ibu teman saya, menderita infak miokard dan perlu menjalani operasi di rumah sakit 305. Ini darurat dan wanita tua itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bisakah kamu Han Jing berhenti sejenak? Di mana mereka sekarang? Di ruang operasi. Operasi akan segera dimulai, tetapi dokter mengatakan kemungkinannya kecil. Jangan panik dan tunggu aku di sana. Saya akan mengaturnya. Setelah beberapa saat, Liang Chengpeng melakukan pembayaran untuk operasi tersebut dan berlari ke atas untuk memberikan tanda terima kepada dokter. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki yang keras, dan wakil direktur Qin muncul dengan gaun bedah putih. Dokter tercengang. Direktur Qin. Wakil direktur Qin mengabaikan dokter itu dan menoleh ke Dong Suebing. Di mana pasiennya? Jawab Dong Suebing. Dia ada di ruang operasi. Wakil direktur Qin memberitahu dokter muda itu. Suruh ketua Liu dan ketua Cheng kemari sekarang. Saya akan melakukan operasinya secara pribadi. Dokter muda itu terkejut. Ya,
Sebelum Liang Chengpeng dan istrinya dapat memahami apa yang sedang terjadi, Wakil Direktur Qin memasuki ruang operasi bersama dokter muda tersebut. Liang Chengpeng memandang Dong Suebing dengan kaget. "Ketua Dong," apa jawab Dong Suebing. "Direktur Qin adalah spesialis di bidang ini. Dengan dia yang melakukan operasi secara pribadi, ibumu akan baik-baik saja." Setelah beberapa saat, Kepala Liu dan Kepala Cheng berlari ke ruang operasi. Setelah mereka masuk, dokter muda itu keluar dari ruang operasi. "Direktur Qin meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia telah membaca laporan dan hasil scan pasien. Dia mengatakan tingkat keberhasilannya di atas 90%, dan Anda semua tidak perlu khawatir." Dong Suebing merasa lega. "Terima kasih." Liang Chengpeng dan istrinya tahu bahwa Kepala Dong lah yang menggunakan koneksinya untuk membantu mereka. Tingkat keberhasilannya meningkat dari kurang dari 40% menjadi 90%. Istri Liang Chengpeng sangat bersyukur. Dia memegang tangan Dong Suebing. "Terima kasih, Xiao Dong." "Terima kasih banyak." Liang Chengpeng memandang Dong Suebing dengan penuh rasa terima kasih. "Ketua Dong, terima kasih." Seorang spesialis yang melakukan operasi dan spesialis tersebut masih menjadi wakil direktur rumah sakit. Istri Liang Chengpeng mungkin tidak tahu apa artinya ini, tapi Liang Chengpeng tahu betul. Mungkin hanya sekretaris partai provinsi atau pejabat pemerintah yang setara dengan gubernur provinsi yang mendapatkan perlakuan ini. Di luar ruang operasi, 10 menit 30 menit 1 jam Liang Chengpeng, istrinya, dan Dong Suebing menunggu dengan cemas hingga operasinya selesai. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka, dan Liang Chengpeng serta istrinya segera berdiri. Liang Chengpeng memandang wakil direktur Qin dengan gelisah. "Direktur Qin, bagaimana kabar ibuku?" Operasinya Dong Suebing juga berjalan mendekat. Wakil direktur Qin menatap mereka dengan pandangan meyakinkan. "Jangan khawatir, operasi ini sangat sukses." Istri Liang Chengpeng ambruk di kursi dan menangis kegirangan. Liang Chengpeng merasa lega dan meraih tangan direktur Qin. "Terima kasih, terima kasih." Wakil direktur Qin menoleh ke salah satu kepala departemen yang berdiri di sampingnya. "Jangan minta perawat ICU mendorong pasien ke belakang." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.